Kalau pelatih mah hanya apa, satu kepuasan sih ya. Puas nengok anak didik itu berhasil. Saya pakai target 4 bulan dia tuh harus bisa jadi atlet gitu. Minimal dia turun ke lapangan udah bisa. Waktu atlet andalan saya itu tuh. Kamu kenapa? Di laut tadi. Ini tangannya nggak kayak ada yang megang, nggak bisa katanya. Akhirnya kalah kan. Jiro Lupat, ngopi pasti Fatek Podcast. Yuhu! Balik lagi di Ngopi Pasti Fatek Podcast. Kali ini kita kedatangan pelatih karate. Syok. Ada Sensei Zul. Halo. Halo. Sehat? Alhamdulillah sehat. Berarti Isun manggilnya Sensei. Iya, apa aja lah, bebas. Om. Om juga boleh. Ada Bapak Zulfa Abdul Rahman. Iya. Kita panggilnya Sensei aja, Sensei Siap. Zul. Udah berapa lama ngelatih karate, Sensei? Kalau ngelatih karate itu mulai ngelatih atau mulai masuk karate? Oh, mulai dari awal deh, mulai masuk karate awalnya. Karate itu masuk tahun 81. 81. Berarti dari kecil udah suka karate apa gimana? Belum. Oh, belum. Belum. 81 kebetulan saya dari Jakarta. Ya apa, ingin bela diri aja gitu, belajar gitu. Ya ketemulah karate pas lagi sholat di Masjid An-Nur di belakang Hero tuh. Oh, di belakang Hero. Oh iya, Masih yang ingat gede. ya? Yo, kecil. Kecil? Dulu mah kecil. Oh, sekarang gede. Cuma nyempit dulu sih. Sekarang kan besar banget itu ya, deket Iya, pinggir jalan. itu halaman itu. Mesinnya kecil. Nah, situlah sholat. Situ ada pembukaan karate yang dibuka oleh mahasiswa ATPU, arsitek, belum tahu kayak sih ya. Belum, emang ada ATPU? Ada arsitek teknik pekerjaan umum di Cirebon. Iya, itu dulunya di depan Hotel Prima tuh. Oh, Itu kan ada kampus kecil situ, sekarang kan udah dihabisin. sekarang nggak ada. Oh, udah Iya. nggak ada. Nah, mereka yang buka di situ, ya saya habis sholat Jumat langsung ambil formulir ingin masuk. Kebetulan 10 pendaftar pertama gratis baju karate gitu. Oh, langsung buru-buru. Langsung ya daftar. Ngerebut kertas itunya ya, Iya, kebetulan juga formulirnya. kita juga ikut DKM di situ juga gitu. Udah daftar. Berarti spontan aja gitu, dadakan. Iya, spontan. Ya, betul itu perguruannya itu Gojuri Bhinneka Sakti. Oh, namanya. Iya, itu latihan tuh ya full body contact dulunya sih. Nah, berlatih cuman sampai sabuk biru saya tuh udah bisa bisa ngelatih gitu. Emang urutannya sabuk apa aja sih, Sensei? Putih, kuning, oranye, hijau, biru, coklat. Oh, coklat terakhir. Coklat itu sampai 3. 1, 2, 3 baru hitam. Oh, coklatnya 3 kali. Iya. Coklat gitu. Iya, coklat tingkat Q3, Q2, Q1. Baru hitam terakhir. Baru hitam. Gitu. Terus awal mula masuk karate kayak yang langsung suka atau yang kok susah sih atau kayak gini, kayak gimana gitu? Enggak, apa ya, memang kepengen aja gitu. Awalnya kan nyari olahraga tinju, nggak ada. Oh, maunya tinju. Iya, tinju nggak ada gitu. Oh, di Cirebon nggak ada ya? Nggak ketemu. Nggak ketemu. Ya ketemunya karate, habis sholat Jumat diumumkan pas keluar ada formulir, ya langsung aja ambil. Langsung daftar. Awalnya gimana tuh pertama kali terjun ke dunia karate? Iya, Kaget gitu nggak? enggak, Atau cuman bingung aja gitu. Ini harus ngapain gitu? gerakan gini gitu. Ya kita nikmatin aja pelan-pelan. Sambil belajar gitu ya, Belajar. Sensei. Semua juga memang kebutuhan dengan keikhlasan. Kalau kita ikhlas ya mungkin cepat. Ikhlas sama kitanya bahagia kali ya, seneng gitu, dibawa enjoy gitu ya, Sensei. Iya, itu utama sih ikhlas. Kita berlatih itu kita betul-betul ikhlas gitu. Yang namanya capek udah pasti kan. Tapi kita nikmatin aja gitu. Oke. Berarti mulai sabuk biru udah mulai ngelatih. Iya, sabuk biru udah mulai Ngelatih pertama di mana tuh, Sensei? Saya itu ngelatih itu pertama itu kalau itu
di SD ini tuh nggak salah sih, udah lupa juga ya. Namanya. Masih ada tapi SD sekarang? Masih kayak sih, Masih ada. kalau nggak salah sih di SD Pamitran, Penabur itu SD tuh. Pamitran awal-awal. Ya saya pernah buka SD Pamitran, SMA Kristen di Mm-mm. Cipto, sama SMP Putri apa? Nirmala ya? Putra Nirmala Putra ya. Nirmala ya? Mm. Rumah sakit Gunung Jati. Oh di rumah sakit juga? Itu mah zaman dulu itu mah masih ngeri, itu belum ada begini. Masih sungil. Iya, maksudnya gubuk-gubuk. Oh. Aulanya gubuk. Maksudnya Hmm, gubuk gini, bawahnya tembok, atasnya gibik bambu gitu. bambu. Iya. Masih Tahun berapa itu? 80-an lah. 80-an. Isun belum lahir sih. 12. So muda. Kalau awal-awal ceritain ngelatih anak SD itu gimana? Kesulitannya kayak gitu, kayak yang susah diatur atau kayak gimana gitu? Ya memang susah sih ya. Memang itulah satu. Saya tuh ingin belajar banyak emosi, menahan emosi gitu. Ini kan emosi kan, anak kecil yang dilatih. Sini ke sebelah sini, barisnya di sini. Ini baru dipegang, ditaruh, yang ini kabur. Iya, ininya lari Ini kemana lari. gitu. Nah itulah. Jadi saya belajar, udah mulai ngelatih juga. Saya juga dapat ilmu dari pelatih. Saya itulah Sihang Insinyur dan Saiful Ahyar itu yang ngelatih. Dia ngelatih tuh bagus, disiplin. Kita ya ini, maka saya dapat dari dia seperti ini gitu. Kita dapat ilmu itu harus kita kembangkan gitu. Harus kita serius, apa yang kita jalan itu ya harus kita tercapai. Jangan kita latih karate cuma sebulan 2 bulan bubar. Udahan gitu ya. Itu enggak. Jadi berarti kita gagal gitu. Kita harus belajar lagi, ngelatih juga butuh belajar ya, Sensei. Belajar. Tapi saya belajar ngelatih enggak belajar, hanya kemauan sendiri, bisa dengan naluri sendiri aja. Gitu. Enggak ada diajar begini, enggak. Oh, enggak ada pelatihan Enggak ada, buat jadi zaman dulu pelatih mah karate. enggak ada. Pelatihan menjadi pelatih Iya, karate memang gitu sekarang enggak ada. ada. Oh, sekarang Sekarang ada. ada. Jadi tingkat nasional ada sekarang. Jadi ada ada penataran pelatihannya. dari Korpi pelatihan. Saya mah otodidak aja. Oh, kalau zaman dulu enggak ada gitu, Oh, Sensei. enggak ada. Biasanya ngelatih kelas berapa sih, Sensei, kalau kayak gitu? Saya mulai dari TK juga ada. Oh, TK juga ada. TK Darul Hikam. Mm-mm. Sekarang sih udah enggak ini lagi, udah enggak mau jalan lagi. Saya paling sukanya paling SD. Lebih gampang diaturnya. Apa? Gampang-gampang susah ya. Sama aja. Kalau bilangin gampang, susahnya dia itu enggak mau diatur. Gampangnya itu jadi ilmu yang kita kasihkan ke dia tuh cepat diterima gitu. Jadi Cepat nangkapnya gitu ya. Jadi dia belum menerima bela diri yang lain, kita udah ngasih gitu. Iya, sekarang kan emang ilmu bela diri itu harus ditanamkan sejak dini ya, Sensei. Wajib. Wajib bagi saya itu untuk bukan apa ya, hanya untuk pertama olahraga, dan juga anaknya jangan sampai ya itu tadi dibuliin sama teman-temannya. Gitu aja sih. Oh, kalau ada yang usil, ya gitu Sensei. Belum, nggak boleh. Jangan, itu Kita kasih, kekerasan. kalau sekolah sih itu saya kasih, kalau ada yang bully kasih tahu ke guru. Lapor Lapor dulu sampai sekali 2-3 kali. Kalau memang itu anak itu tidak ada tindakan baik ke kita, saya bilang habisin. Jangan ragu-ragu, saya bilang. Langsung aja habisin gitu ya, Sensei. Sampai dia itu nangis apa. Nanti kan urusan sama orang tuanya. Tapi kita kan udah laporan ke guru, tolong Bu, anak ini nakal. Kalau gurunya nggak mau ngasih tahu atau dibiarin, kita kan udah ngasih tahu. Nah itu, anak yang nakal juga harus dikasih pelajaran juga. Nggak bisa didiemin aja ya. Nggak bisa. Iya. Nanti jadi raja nanti dia sih. Jadi apa? Seenaknya gitu ya, Sensei. Jadi semua orang tuh diganggu. Semua diganggu. Jadi anak itulah harus kita kasih pelajaran juga. Terus selama ini atlet-atletnya udah banyak nih yang Sensei latih, atlet-atlet Cirebon sendiri. Alhamdulillah. Ya, tahun 2004 itu udah finalis Porda di Indramayu juga. Ada nama ininya nggak sih, Sensei? Perguruan gitu-gitunya? Saya perguruan sih udah apa ya, udah
banyak Oh, punya kemana-mana ya? kemana-mana gitu. Ya dari Goju Ryu Bhinneka Sakti, Yang awal ya. ya awalnya yang itu full body contact, Hmm. ya badannya hancur gitu tuh. Aduh, Hancurnya kenapa sih? ya kan kalau diadu kan ya kayak gulat di jalanan kan. Apa baret-baret gitu? Patah, ada yang ini giginya udah rahangnya udah Oh, bunyi-bunyi. oh sampai patah juga. Bunyi bergeser gitu. Oh, rahangnya bergeser Iya, ya. ini ditonjok nih sih. Kita kan Hmm. nggak tahu tonjok. Hmm. Ya itulah bela diri sih. Tapi Sensei Zul ini nggak kapok gitu ya, tetap Insya Allah sih enggak, malah jadi buat termotivasi gitu. harus lebih baik lagi gitu. Nah setelah itu pelatihnya ingin anak-anak ini bisa masuk ke Forky, bisa ikut bertanding tingkat nasional atau daerah. Nah karena kami nggak punya nama di Forky, ya kami ngikut ke perguruan yang punya nama di Forky. Sekarang Itulah gue kasih. gue kasih sampai sekarang. Enggak, waktu itu gue kasih jalan. Itu saya sedikit ada kelas dengan teman-teman, saya mundur. Supaya saya mundur, saya cari lagi perguruan. Ya ketemu juga. Nah, sampai saya mencetak atlet di situ. Mencetaknya begini, saya waktu di vokasi itu seleksi untuk Porda tahun 90 seberapa itu gagal gitu. Jadi pas gagal itu saya termotivasi. Saya akan berjanji mencetak atlet. Alhamdulillah terlaksana gitu. Tahun 90-an itu. Ya tanpa saya harus belajar enggak. Ya hanya kita merenung, ngelihat orang gimana sih cara ngelatih gitu. Saya pelajari, oh begini. Ya itu. Finalis 2004 itu. 2004. Anak itu sekolahnya SMA Bidut. Ingat enggak? Oh iya ada. Yang di Sutomo itu ya? Iya di belakang LP. Sambi. Kebetulan saya juga ngelatih di LP sama di Rutan. Oh di LP juga? Iya. Saya ngelatih di LP. Zaman dulu tuh ngelatih di LP. Ya itu. Insya Allah alhamdulillah anak itu berhasil. Terus dia mendaftar sekolah fakultas yang ikatan dinas tuh. Fakultas apa? Kehakiman ya. Jadi masuknya kehakiman ya. Jadi dia jadi pegawai LP. Oh jadi pegawai LP. Pegawai LP. Tapi dari mahasiswa. Ya itu berjalan alhamdulillah. Ceritain lomba-lomba Sensei. Lomba-lomba yang Lomba udah apa nih? diikuti, lomba karate. Makan kerupuk. Udah kemana aja gitu, ke daerah-daerah mana, keliling mana aja? Ya dari mulai Jawa sih Semarang, Solo, Jogja, Purwokerto. Ya itu kalau Jakarta ya Jakarta. Cuma gitu sekitar itu aja. Kalau Bandung sih udahlah, udah diobok-obok lah gitu. Menang-menang semua nih. Alhamdulillah. Setiap berangkat ya minimal bawa satu gitu. Itu paling kecil satu medali. Medalinya dikumpulin di rumah Sensei? Enggak, untuk itu haknya anak. Oh, dibawa ya. Buat anak-anak itu haknya dia. Kita nggak dapat apa-apa. Dapat bahagia. Kalau pelatih mah hanya satu kepuasan sih ya. Puas nengok anak didik itu berhasil. Bukan kita sini medalinya, enggak. Kan mereka yang bayar pendaftaran, mereka yang lomba juga. Kita hanya kan mendampingin aja kalau mereka bertanding. Seru. Kalau misalnya ikut lomba gitu, Sensei di pinggir lapangan nyemangatin. Iya sekarang dulu nyemangatin pakai suara kencang-kencang boleh, sekarang udah nggak boleh. Oh nggak boleh. Hanya pakai isyarat-isyarat aja. Udah nggak boleh. Ayo gitu. Ada aturan baru sekarang sih. Jadi nggak boleh. Kalau terlalu nggak bisa diatur, kita diusir. Oh malah suruh keluar ya. Dulu mah teriak-teriak nggak masalah dulu sih. Oh sekarang peraturan baru. Nggak boleh. Dulu mah jengklak aja dulu. Ayo teriak-teriak. Iya, kayak kebayang aja kita sebagai pelatih gitu kayak ikut. Ayo, ya ini. Iya. Kunci. Ya apa sih bahasa? Ya itu memang bahasa karate. Mengingatkan anak si atlet. Jadi dia kan kalau bertanding itu kan banyak kan stres sih. Jadi kita ingatkan teknik apa yang dia punya, apa yang kita latih, kita ingatkan ke dia gitu.
supaya dalam pertandingan itu dia tuh nggak lupa, Nggak ngeblank nggak gitu ya, ngeblank gitu. Sensei. Udah pasti ngeblank sih, Apalagi kalau lihat lawannya. bagus gitu. Kita ingatkan. Nah, sekarang nggak boleh teriak-teriak. Enggak, tertib. Sekarang kita ada tempat khusus, jadi kita seperti di kotak gitu. Jadi coach, jadi ada duduk di situ. Dulu mah kursi kita ongkang-ongkang begini bisa, sekarang udah nggak bisa. Sekarang harus. Tangan begini nggak boleh nih, Oh gitu. harus di sini. Oh. Wah tertib sekarang sih. Nggak boleh pakai sendal, Pakainya sepatu, sepatu. baju training, celana training, terus pakai jaket, Oh iya. jaket training. Jadi ada peraturannya sekarang lebih ketat lagi. Lebih gitu ya, rapih, Sensei. lebih ketat, lebih merapihkan gitu, lebih tertib lah gitu. Udah berapa medali nih yang diraih? Ya kalau anak-anak sih satu anak itu ada yang sampai 30, ada yang 20, ada yang lebih dari 30, satu anak. Satu anak. Ada yang ikut 2 kategori, kata komite. Gitu. Oh iya, ada beberapa kategori gitu ya, Iya, Sensei? kata komite. Memang misalnya 2 kelas sih. Gitu. Pengen ikutan bela diri. Ayo. Kalau udah seumuran Isun kayak gini masih bisa. Ya bisa aja kalau niat mau sih. Tapi iya bisa. Tapi bukan untuk prestasi, olahraga. Iya, nggak ada prestasi. Prestasi kan berdasarkan usia gitu ya, Usia. kelas-kelasnya ya. Iya, buat olahraga aja gitu. Boleh. Iya, Kalau ada kan? berminat mah tinggal kita konfirmasi di mana gitu latihannya. Oh, ada tempat latihan khususnya gitu nggak sih, Sensei? Ya Ada. paling di ruangan sih, ruangan. Oh, jadi bisa dipanggil gitu. Bisa aja. Di sini karate semua anak Patek. Iya. Ya bagus olahraga sih nggak apa-apa. Iya, bener kan, biar ngeluarin keringat juga. Daripada rebahan aja kalian. Nanti ada yang gebrak nanti di pintu depan pada gemetaran. Ada yang ngeprank kan, wah ini akhirnya kan pada kebingungan. Sama kalau di jalan-jalan kan, kalau ada kejahatan, jambret apa kan, kita udah punya dasar bela dirinya Ya gitu. itulah. Untuk atlet sama udah begini nih beda ngelatihnya. Jadi materinya bukan materi atlet lagi. Jadi bela diri. Bela diri. Oh, beda ya Beda. cara pelajaran. Kalau untuk sekarang ini peminat karate masih banyak nggak sih, Sensei? Anak-anak. Kalau peminat sih banyak. Cuma kalau untuk berlanjut ke tingkat lebih ke atlet berkurang. Ya kan zaman sekarang udah pada sibuk main handphone kayak gitu kan, anak-anak. 2 tahun kebelakang ini mas setelah pandemik ini lebih parah. Nggak ada yang baru-baru gitu daftar karate. Daftar sih ada. Cuman itu tadi banyak ngeblank gitu tuh. Nggak bisa serius. Nggak bisa fokus gitu ya. Nggak bisa. Jadi Ini kebiasaan perang dengan jari sih. Kebiasaan kayak gini. Iya jari Tiba-tiba terus harus. akhirnya dia nggak bisa fokus. Berarti sekarang atlet-atlet karate di Cirebon sendiri mulai berkurang gitu. Kalau saya sih berkurang. Nggak kayak Apalagi zaman saya dulu. tuh terkenal pelatihnya ya keras, Galak. Sensei Zul galak. Kan Teh ini kan ngomong nggak? Hah? Teh ini ngomong nggak? Enggak, belum. Nggak bilang kalau Sensei Zul galak. Saya galak demi kebaikan gitu. Bukan galak asal galak-galak aja. Saya ngelatih anak itu dari TK SD lah gitu. Saya pakai target 4 bulan dia tuh harus bisa jadi atlet gitu. Minimal dia turun ke lapangan udah bisa. Paling lama tuh 6 bulan. Itu anak itu betul-betul ngeblank gitu ya, paling 6 bulan. 6 bulan tuh udah jago Wajib gitu. turun ke lapangan. Mau dia kalah, mau dia menang itu nanti urusannya beda gitu. Yang penting dia mencicipi arena pertandingan. Ada nggak sih yang nangis gitu, Sensei? Wah banyak, bukan nangis lagi. Gimana? Apalagi orang tuanya. Oh malah orang tuanya yang nangis, anaknya diaduin. iya, kayak yang kebayang kita jadi orang tua juga kayak kayak gitu, kitanya yang takut sendiri gitu. Tapi kalau usia itu mah safety sih, jadi aman. Jadi ada pelindung face mask, terus juga ada hand pro, ada body
Yang di Ya, sini terus ya. juga sekarang pakai ada sepatunya karate itu. Aman sih. Oh, sekarang ada sepatunya? Ada. Dulu kan nyeker Iya, gitu. sekarang pakai Oh, pakai ada sepatu. terlindung kalau dia kena tendang terlindung dan ini ada busanya juga. Ada busanya juga. Oh, ada orang tua yang sampai nangis juga sih. Ya bukan ada, Mbak, rata-rata, rata-rata Nggak bayangin. Sensei itu anak saya. ada, rata-rata sih. Hmm. Tapi awal-awalnya ke sana juga lama-lama udah mulai menyadari oh iya gitu. Sampai ngambek gitu nggak mau lomba. Ada, takut stres gitu. Tapi saya tarik, saya gendong, paksa taruh di posisinya dia. Ayo, kamu iya, sini siap, gitu ya. ada, siap. Hmm. Udah mau tahu dia sambil mewek masuk ke lapangan, sambil ngusap-ngusap air mata, dibentak lagi. Ya awalnya sih nggak mau, lama-lama udah ngerasa apa ya, menyatu dengan matrasnya itu, ya udah dia udah hilang gitu. Oh, menyatu dengan matras Kan ya kita udah di pakai tengah. matras ya. Oh iya. Kadang-kadang makanya anak-anak itu sebelum bertanding itu ya disuruh main di matras dulu. Latihan pemanasan, harus nginjak matras, harus diinjak dulu gitu. Ngenalin dulu. matrasnya dulu Harus. ya Sensei. Seru. Jadi apa namanya, ajang pertandingan karate, ajang mewek. Ajang mewek. Nangis semua. Latihan juga malah yang kencing di celana malah. Oh, ada. Ada. Itu anak-anak SD itu. Ya, anak SD kelas 1, kelas 2 gitu. Sampai ngompol gitu. Ngompol, jadi dia mau kepengen pipis tapi takut ngomong. Udah diem aja nih anak-anak. Bu kenapa? Pas dia, lah udah banjir. Diem basah. Basah. Ya, tapi saya apel gitu. Saya ngepel. Orang tua juga nggak tahu. Kita kan lain dulu kan latihan kan di SD Pengampon. Kan tertutup. Orang tua di luar. Indoor ya. Kayak ada aula gitu ya. Ini udah ngompol ya udah. Suruh ke orang tuanya, Bu, nih ngompol. Wah, ngekek orang tuanya. Kamu ngomong-ngomong, diem aja. Ya udah ganti celana, ya saya cari kain pel, lapel, udah saya pel, udah jalan lagi. Latihan lagi. Latihan gitu. lagi. Seru-seru, lucu-lucu ya kan, anak-anak SD berbagai Tingkah sifat laku. iya, Wah, tingkah lakunya. yang unik-unik. Kalau ngelatih juga apa ya, bukan bela dirinya aja, tapi akidahnya juga kita harus tanamkan. Jadi saya sering ngasih ke anak-anak, ke orang tua pun juga sering saya kasih tahu. Tolong anak seusia ini jangan terlalu dimanja. Kalau terlalu dimanja, resikonya berat. Ya sekarang kita punya anak dimanja terus kita nggak kontrol. Makan diambilin, disuapin segala macam. Ya punten saya bilang. Misalnya kalau ibunya sakit, anaknya semua dimanja terus gimana anaknya? Mau makan sama siapa? Nggak bisa mandiri gitu. Nah, akhirnya yang rugi siapa? Bukan ibu kan, tapi anak. Jadi tolong sedikit-dikit, ya siapa sih yang nggak sayang ke anak sih? Hewan juga ke anak pun pasti sayang. Tapi kita harus ada batasnya gitu. Terus nggak boleh anak, mau makan, jangan diambilin. Suruh ambil sendiri. Gitu. Jadi orang tua itu kan orang tua harus kita hormati. Nah, saya tanya ke anak, kamu makan siapa ngambilin? Orang tua iya. Saya tanya, kamu jangan marah ya. Orang tua kamu itu orang tua atau pembantu? Kalau pembantu boleh pintar-pintar. Itu kan orang tua. Malu enggak? Diem aja. Akhirnya lama-lama lepas gitu. Masa anak SD kelas 2, kelas 3, kelas 4 dimandi sama orang tua kan udah nggak ini gitu. Itu harus dilepas. Tidur juga saya kasih jangan selalu sama orang tua. Jadi dikit-dikit dipisah gitu. Banyak kan udah kelas 3 itu sama orang tua kan. Masih ini ya, Nah, sama itu orang nggak tua. boleh gitu. Biar mandiri juga. Itu mandiri itu wajib. Sebab apa ya, kebiasaan begitu, ya nama juga orang ya, kan nggak tahu umur. Barangkali anaknya lagi manja-manja sayang ke orang tua gini,
terus ibunya nggak ada, meninggal. Terus anak mau jadi apa ini? Kebayang nggak nanti Iya. anaknya? Bingung jadi dianya Bukan harus bingung lagi, apa. harus Iya. apa? Nah itu yang salah Bingung siapa? harus apa. Yang salah siapa? Bukan anak. Nah kita sebagai orang tua terlalu ngasih apa? Memanjakan atau berlebih-lebihan. Nah itu akibatnya. Harus ada porsinya ya Sensei. Harus itu. Sensei kalau yang mau dilatih sama Sensei bisa hubungin, maksudnya ngebuka open recruitment gitu nggak sih? Siapa yang mau dilatih karate sama saya gitu? Siapa aja boleh gitu? Ya ada. Mm-mm. Ada. Kalau untuk ini ya bisa menghubungi nomor HP. Kalau mau ikut, kalau anak-anak itu ya menghubunginya tempat-tempat latihan gitu ada. Oh berarti gabung sama latihan anak-anak juga bisa ya? Bisa, tapi kalau udah dewasa jangan. Ya jangan. Jangan. Ada nggak sih yang kelakuan aneh-aneh gitu? Ada. Oh, ada. Ada. Si lapangan matresnya Maka sih enggak, dicipratin cuma air. ada. Itu sering saya mendapat begitu ada. Oh ada orang-orang yang biar menang melakukan Ada. berbagai cara gitu. Ada. Nggak aneh itu sih. Diapain sih? Kalau saya yang sering terjadi Kepo. itu anak itu pas di lapangan tuh nggak bisa mukul, nggak bisa gerak aja, diem aja udah kaku katanya. Oh nge-freeze gitu, ngebeku. Nggak, itu sering terjadi kok. Waktu atlet andalan saya itu tuh, kamu kenapa di laut tadi? Ini tangannya nggak kayak ada yang megang, nggak bisa katanya. Akhirnya kalah kan. Ih Sarah. Kejadian lagi di Bandung. Kalau karate kan ada ini, gamsil ya, pelindung gigi. Oh pelindung gigi ya. Nah itu kan anak-anak kan pakai semua. Kan itu kan pakainya dia itu udah berbulan-bulan, bertahun-tahun dipakai. Pas di final, ya ini dipakai ini bau katanya. Bau banget katanya, udah kayak bau bangkai katanya. Padahal punya dia sendiri. Iya. Dari awal kan nggak apa-apa. Pas final. Pas final bau banget, nggak bisa digigit, nggak bisa, penciumnya tuh udah sampai muntah katanya. Jadi dia nggak konsen. Tuh sering ada itu, sampai saya mendapat itu 2 kali nggak salah. Satu di Majalengka, satunya di Bandung. Kalau yang anak yang nggak bisa mukul itu waktu bertanding ke Jurnas perguruan di Tangerang, daerah Banten. Itu banyak. Ih, pada jahat-jahat. Ya cuma mau percaya nggak percaya, tapi ya emang ada gitu kan Sensei, hal-hal kayak gitu. Ada. Sampai sekarang pun ada. Ya hanya kita bermohon aja lah. Mudah-mudahan dijauhin dari hal yang begitu. Itu aja kita mohon sih. Ini rencana ke depannya mau ngelatih sampai kapan? Kalau saya sih kayak sih ngelatih sampai nggak bisa bergerak lagi, sampai apa ya kayak sih. Karena karate sih saya udah gitu ini banget gitu, udah hobi banget gitu. Ya udah passionnya banget ya. Wah. Kalau pelatih-pelatih di Cirebon sendiri banyak pelatih karate? Banyak. Setiap perguruan kan banyak. Oh, ada anak mudanya gitu nggak sih Sensei? Nah inilah anak muda nggak begitu ini ya, nggak begitu antusias untuk mengembangkan. Karena kan dari SD sampai SMA kadang kuliah. Terus berhenti gitu. Nah kuliah berhenti. Habis kuliah ada pekerjaan, dapat kerjaan, ya udah total, udah nggak ada lagi. Iya, habis kerja menikah. Ya udah. Punya anak. Nggak ada. Jadi penerusnya kurang mungkin kalau di Cirebon. Kurang. Saya belum dapat, ada generasi yang ini belum dapat saya sih. Oh, ada generasi pelatih karatenya. Belum. Itu tadi kuliah di Jogja, Bandung. Ya udah habis kuliah dapat suami, dapat istri, udah nggak mau lagi, udah jauh. Kata suaminya nggak boleh latihan, nggak boleh ini, ya udah. Pekerjaan nggak bisa ditinggal, alasan kan banyak kan. Iya. Ada aja gitu ya. Ada. Jadi untuk Cirebon sendiri nggak ada nih Saya sih belum generasinya. ketemu anak-anak ini yang begitu hobi untuk melatih juga belum. Itu kan hobi sih ya. Iya, saya harus yang suka banget. Kalau nggak ada hobi sih kita nggak bisa. Hanya sekedar apa? Sekedar hura-hura aja, udah selesai udah.
Semoga kedepannya di Cirebon muncul regenerasi Amin, pelatih-pelatih amin, karate amin. yang baru ya, Mudah-mudahan. yang muda-muda gitu ya, sebagai penerusnya Sensei Zul nih. Ayo semangat para Semangat. pelatih karate. Mm-mm. Sensei Zul, ada pesan-pesan apa nih buat teman-teman Ngopi Pasti? Apapun tentang karatenya atau tentang apapun. Ya Silakan. pesan-pesannya sih ya mudah-mudahan sih bisa mengembangkan karate juga di sini gitu. Bisa apa ya? Ya beribadah sama cari cari persaudaraan sambil ibadah gitu. Jadi di kita ngajar karate kan ibadah. Anak tuh bisa, anak itu punya prestasi kan ibadah kita. Kita punya saudara, kita punya teman-teman gitu. Nambah relasi ya. Tambah relasi. Iya. Ya, Sensei. mudah-mudahan sih bisa lah. Mbak-mbak ini bisa. Iya. Mau? Asalkan mau. Sensei Zul, makasih nih udah mampir-mampir ke Sama-sama. Ngopi Pasti. Semoga kedepannya makin banyak atlet-atlet Amin, karate amin, Cirebon amin, amin. sama tadi ya pelatih karatenya yang Amin. muda-mudanya. Ayo semangat. Semangat, semangat. Iya, sukses terus ke depannya Sensei. Amin, siap. Iya, makasih. Terima kasih. Makasih. Sekian Ngopi Pasti Fatek Podcast. Episode kali ini kita ketemu di episode selanjutnya. Dadah. Terbayang pasti